Assalamualaikum teman-teman, saya Adnan Raharja. Senang sekali sore ini memandu Anda dalam public interaktif bersama Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata atau IIK Bakta Kediri. Saya sudah kedatangan tamu-tamu istimewa di studio Andika Media Center di Jalan Semeru 243 Kediri. Yang pertama ada Dr. Ekawati Sutikno MMMkes. Beliau adalah Wakil Rektor IIK Bakta Bidang Sumber Daya. Dr. Eka, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Baik, Pak Anang. Ya, sehat ya? Sehat sekali. Ada juga Dr. Harta Tituna MKes, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran IIK Bakta. Dr. Tati, apa kabar juga? Ya, alhamdulillah sehat. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Dr. Tati dan juga Dr. Eka dari IIK Bakta. Teman-teman, hari ini kita membahas tentang tema jaga lingkungan, jaga kesehatan di mana saja. Seperti kita tahu kesehatan lingkungan ini penting sekali ya. Dimulai dari lingkungan terkecil di rumah kita ya. Kita suka jaga kebersihan atau enggak, itu biasanya kadang-kadang kelihatan dari orangnya ya. Tapi nilai pentingnya kadang-kadang suka terabaikan, menganggap remeh, kadang menyepelekan sesuatu yang mulai dari kecil-kecil, tapi dampaknya menjadi besar. Apa sebenarnya bisa dijelaskan secara definisi dulu, kesehatan lingkungan itu yang seperti apa, Dr. Eka? Sebenarnya kesehatan lingkungan itu kan apa aja yang ada di sekitar kita, ya. Gitu. Jadi tidak hanya tadi seperti yang Pak Adnan katakan kan, selain di rumah yang merupakan unit terkecil kita keluarga, kan itu juga ya yang ada semua ada di kita. Jadi ekosistem yang ada di sini itu semua harus kita jaga. Nah, sebenarnya lingkungan itu kan ada macam-macam, ada lingkungan fisik, lingkungan yang secara kimiawi ataupun lingkungan sosial. Nah, semua ini pasti sangat berpengaruh pada kita semua, berpengaruh kepada kesehatan kita. Jadi itu semua yang harus kita jaga. Baik. Ya. Kalau itu kesehatan lingkungan menyangkut berbagai aspek di sekitar kita, lalu sebenarnya apa yang menjadi sebenarnya problem-problem yang bisa kita waspadai sejak dini, Dok? Berkaitan dengan lingkungan tadi. Kalau menurut saya yang pertama itu perhatian. Apakah kita aware terhadap lingkungan? Gitu. Jadi contohnya tadi Pak Adnan sebutkan, misal di rumah. Kita sih mestinya tahu kalau ini yang sederhana sekali, sampah itu harus dipilah dari rumah, itu yang sederhana. Kemarin kan di sini ada masalah dengan sampah, itu yang contoh. Sudah beres ya? Ya sekarang sudah beres. Itu contoh sederhana. Jadi kalau misal kita dari rumah sudah memilah sampah kita, misal gitu, sudah membedakan, bisa dikelola dengan baik, saya rasa itu semua akan baik. Kemudian contoh yang sederhana juga, kita masih sering melihat orang-orang yang buang sampah sembarangan. Betul. Padahal sudah diberitahu dari sekolah, dari kecil sudah buang sampah pada tempatnya. Tapi realnya kan kelihatannya naik mobil, tapi buka jendela buang sampah, bungkus permen. Itu kan masih ada. Masih ada. Nah itu, kemudian kalau kita lihat orang-orang masih sampah memang sudah dikumpulkan di rumah, tapi buangnya di sungai atau di selokan, itu masih terjadi. Jadi sebenarnya yang kita harapkan itu adalah perhatian dari teman-teman semua. Jadi mereka sudah paham, sudah tahu, tapi tidak mau melaksanakan, tidak perhatian. Jadi sikapnya enggak dirubah, perilakunya enggak dirubah. Nah itu kayaknya yang harus diperbaiki. Kesadaran akan hidup bersih dan sehat itu Iya, kadang-kadang nggak bisa kita praktekkan, meskipun teorinya kita sudah dapat mulai dari jenjang paling dini sekalipun ya. Iya, tahu. Tapi apa sebenarnya problem itu bisa sampai terjadi, Dok? Tidak perhatian, tidak sayang lingkungan kalau menurut saya. Jadi mau seenaknya sendiri gitu. Kan kita nggak bisa hidup seenaknya sendiri. Kita harus, kalau kita mau hidup kan kita harus mencintai lingkungan. Karena mau nggak mau kita hidup kan di lingkungan gitu. Kalau lingkungannya nggak sehat, gimana kita bisa sehat? Gitu. Dokter Tati, sebenarnya
seberapa penting atau mengapa kesehatan lingkungan itu menjadi satu hal yang penting buat kita? Ya, kalau kita lihat dari suatu penyakit ya, jadi penyakit itu sebenarnya penyebabnya ini ada 3 ya. Jadi dari faktor manusianya itu sendiri, kemudian ada faktor pencetus ya, misalnya karena agennya atau karena virus atau dan lain-lain, dan yang pasti lingkungan ya. Lingkungan ini juga salah satu yang menyebabkan terjadinya penyakit. Ya, jadi kalau lingkungannya misalnya manusianya udah minum vitamin, udah tubuhnya imunnya bagus, kemudian agennya tidak, tapi kalau lingkungannya sangat menunjang, misalnya tadi kebiasaan buang sampah, terus akhirnya kan bisa terjadi kalau misalnya terjadi ada pengumpulan sampah-sampah yang lalat apa dan segala macam, akhirnya kan bisa terjadi suatu penyakit diare. Jadi seperti itu. Jadi lingkungan itu ya sangat penting. Kemudian tadi yang mungkin mau menambahkan yang tadi ya, kita bisa mulai dari rumah ya, kita membiasakan, karena kalau udah jadi biasa lama-lama jadi habit. Ya, jadi kalau misalnya zaman kita kecil dulu kita diajarin buang sampah atau cuci tangan, otomatis kalau sudah besar mau tidak mau kalau mau makan tuh dia harus cuci tangan, karena sejak dini udah dibiasakan seperti itu. Ya, harusnya memang terjaga sampai dewasa, sampai besar pun praktik yang sudah ditanamkan sejak kecil jadi ini bisa terus dilakukan ya, Dok ya. Ya. Itu juga nanti akan dipelajari mahasiswa dari Fakultas Kedokteran IIK Bakta tentunya ya, bagaimana menanamkan itu dan pentingnya nilai kesehatan lingkungan ya. Ya. Kalau teman-teman ingin mengetahui tentang Fakultas Kedokteran IIK Bakta, nanti sesaat lagi kita akan bahas ya sedikit saja berkaitan dengan itu. Apalagi sekarang ini untuk menjadi dokter tidak usah jauh-jauh karena ada Fakultas Kedokteran di Kediri ya. Oke, teman-teman bisa langsung interaksi. Manfaatkan telepon atau WhatsApp 0811 3454 000, 0811 3454 000, atau bisa dituliskan di kolom komentar tayangan Andika TV Live di Facebook AG243. Kita masih di Public Interaktif bersama Fakultas Kedokteran IIK Baktiwiyata Kediri. Banyak yang penasaran dengan Fakultas Kedokteran IIK Bakta ya. Ini kampus yang punya fakultas kedokteran pertama di Kediri Raya. Apa sebenarnya nilai plus dari Fakultas Kedokteran IIK Bakta? Dr. Hartati dan juga Dr. Eka bisa melengkapi nanti. Monggo, Dokter Tati dulu. Iya, baik. Sebenarnya mungkin saya cerita kronologis ya, kita buka FK. Jadi untuk institusi kita itu dari awalnya itu udah kiblatnya istilahnya kesehatan ya. Jadi semua sudah ada kebidanan, kemudian udah ada semua ini. Nah, biasanya itu terbalik, harusnya kedokteran dulu baru ini. Jadi kita perkuat dulu fondasinya. Karena kan nanti suatu saat lulus dokter kan kita kerjasamanya dengan tim-tim ini ya. Betul. Ya, makanya mungkin kelebihan kita dari awal kita yang namanya interkolaborasi. Ya, dari interkolaborasi itu insya Allah kita udah kuat. Karena kita udah ada anak-anaknya kedokteran inilah yang sudah ada duluan dan sudah diakui ya, gitu maksud saya lulusan kita itu udah sangat banyak dipakai ya, sangat banyak dipakai, dan kita kan udah berdiri dari untuk IIK-nya itu udah dari 2006 untuk yang institusinya, tapi sebelumnya kita ada yang namanya akademi mulai dari analis, kemudian perekam medis, yang semuanya itu sangat mendukung untuk pendirian kedokteran. Sudah puluhan tahun ya berpengalaman dalam bidang pendidikan kesehatan ya utamanya. 40 tahun ya Bu. Wow, 40 tahun. Dan kesehatan ini ya. Bukan main-main waktunya ini ya. Kan mulai 1985 ya. Jadi istilahnya fondasinya kita insya Allah udah kuat lah. Semua kesehatan ya. Kesehatan. Jadi ekosistemnya kesehatan sudah terbentuk ya. Sudah. Jadi kalau anak kedokteran di IIK Bakta nanti bisa diskusi sharing dengan anak farmasi, anak kesehatan masyarakat misalnya atau yang lain-lain, ini akan semakin menguatkan ini ya, literasi, kemudian juga bagaimana kemampuan untuk memecahkan masalah kan semakin beragam deh ya. Apa yang ini periode pendaftarannya seperti apa sekarang ini, Dokter Eka? Sekarang sudah masuk ke gelombang 2. Oh iya. Ya, reguler 1. Jadi sejauh ini animonya? Cukup banyak. Jadi memang mungkin ini
tepat sekali ya di Kota Kediri ada Fakultas Kedokteran. Selama ini kan kalau kita mau menyekolahkan anak di kedokteran kan pasti ke Surabaya, ke Malang gitu. Nah, untuk di Kediri saya rasa tepat sekali di mana daerah Jawa Selatan. Mataraman ini kan belum ada Fakultas Kedokteran. Dan kita satu-satunya yang di sini. Dan saya rasa karena tadi sudah disebutkan Dokter Tati, kita mulainya sudah semua dengan dasar bidang kesehatan, kita sudah mulai tahun 85, kayaknya harus percayalah sama kita gitu. Kita memang konsennya fokusnya ke kesehatan. Kita diiming-imingi untuk buka jadi universitas supaya buka ekonomi, buka teknik, kita belum. Kita pengen saat ini fokus di kesehatan. Itu pilihan kenapa akhirnya memang tetap mempertahankan status sebagai IIK ya, institut ya. Fokus ke bidang kesehatan ya. Iya, saat ini kita masih fokus di bidang kesehatan semua. Jadi kita tadi ada 25 prodi, semua itu bidang kesehatan. Jadi apa aja boleh cari di IIK pasti ada. Pokoknya yang pengen mengabdi di bidang kesehatan di IIK Bakta pasti ada semuanya ada semua. Itu berarti kan juga mengaruhi juga fasilitasnya lengkap sekali ya. Oh iya, lengkap sekali. Jadi saat ini kita labnya aja itu ada 46 lab. 46? Iya, 46. Banyak banget ya? Lab. Ya karena prodinya banyak. Banyak ya? Iya, terus kemudian alumni kita kan sudah tersebar di mana-mana. Ada sekitar 18.500 lebih. Jadi kayaknya ya seneng deh kemana-mana kita bisa ketemu dengan alumni gitu. Ya, ketemu lagi ternyata alumni dari IIK Bakta gitu ya di mana-mana. Saya dulu mahasiswanya loh Dok. Waduh, seneng banget gitu. Bahkan sampai ke luar negeri juga banyak ya. Ada. Sampai ke luar negeri ada, dan kita masih tetap kontak dengan para alumni. Keren. Karena itu segera manfaatkan teman-teman yang masih ragu pengen jadi dokter, nggak usah jauh-jauh, cukup di Kediri saja, langsung ke IIK Bakta ya. Iya, dan kayaknya di Kediri itu kan kotanya aman, nyaman, damai gitu. Living cost-nya juga. Living cost-nya masih terjangkau gitu. Tidak belum kayak kota-kota besar yang gimana. Jadi mungkin pengawasan terhadap anak-anak gitu kan masih aman lah. Kotanya gitu. Damai lah ya. Iya, pergaulannya segala kan masih baik di Kota Kediri. Saya rasa ini cocok sekali untuk kuliah. Biasanya kan orang tua tuh khawatir nanti terpengaruh kehidupan kota besar dan sebagainya. Kalau Kediri kan kota yang aman, damai, tenang, tidak terlalu besar tapi kan juga tidak kecil gitu. Kan sudah maju, Kota Kediri sudah maju, nggak seperti zaman saya kecil dulu. Sekarang sudah maju. Betul. Mungkin menambahkan ya. Kediri juga kota bahagia loh. Bahkan kemarin labelnya se-Indonesia loh. Iya. Kota paling bahagia. Jadi udah pilihan yang tepat lah. Iya, betul. Dan lagi infonya yang kita dapat bahwa biaya pendidikannya sangat ekonomis atau sangat terjangkau dibandingkan kampus-kampus yang lain ya, Fakultas Kedokteran di IIK Bakta. Iya, sangat terjangkau. Jadi nggak mahal, tapi cukup murah, tapi kita tidak murahan gitu. Itu yang penting. Kita tetap berusaha memberikan kualitas yang terbaik. Semua kita berikan yang terbaik. Baik, kita ke gatekeeper dulu teman-teman. Trias. Bu Nani di Campurjo Kota Kediri menanyakan, rumah dari Bu Nani ini kurang lebih berjarak 3 km dari pembuangan TPA Pojok Kota Kediri. Dan jika musim hujan seperti ini, bau sampah sangat menyengat, apalagi setiap hari di depan rumah dilewati truk muatan sampah. Pertanyaannya, bagaimana peran tenaga kesehatan dalam mengedukasi masyarakat tentang hal ini dan apa saja bahayanya untuk lingkungan yang dekat dengan TPA? Kemudian ada Bu Era di Pesantren Kota Kediri menanyakan, Bu Era dan suami sama-sama bekerja dan memiliki anak juga masih kecil. Kira-kira bagaimana tips menjaga kesehatan lingkungan untuk Bu Era dan suami yang sibuk bekerja dan tidak ada waktu banyak setiap harinya untuk bersih-bersih rumah? Satu lagi dari Mbak Rosa di Merican Kediri menanyakan apa saja jalur masuk ke Fakultas Kedokteran IIK Baktiwiyata.
Jika asal jurusan sekolah SMA IPS, apakah bisa tetap masuk ke Fakultas Kedokteran IIK Baktiwiyata? Oke, kita akan bahas sesaat lagi teman-teman. Teman-teman buruan untuk mendaftarkan ke Fakultas Kedokteran IIK Bakta Kediri atau Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri di Jalan Wahid Hashim nomor 65 Kota Kediri. Teman-teman bisa langsung mendaftar dan mendapat informasi yang lengkap di sana atau secara online mendaftar lewat pmb.iik.ac.id. pmb.iik.ac.id. Info lengkap bisa kontak ke 0857 17 17 17 35. 0857 17 17 17 35. Jadi kalau pengen jadi dokter, membangun mimpi atau cita-cita sebagai dokter, tidak usah jauh-jauh. Cukup dari Kediri saja, gitu Dokter Eka ya kira-kira. Ya. Cukup dimulai dari Kediri saja. Iya. Tadi ada beberapa pertanyaan, silakan ditanggapi Bu Dokter Tati dulu. Ya, baik. Tadi ada yang menanyakan tentang yang sementara lagi ngetren di Kediri ya, tapi alhamdulillah udah selesai ya. Udah selesai. Tentang penumpukan sampah. Jadi mungkin yang pertama, kalau mungkin kita lihat di mal-mal atau di klinik di fasilitas kesehatan itu kan kita ada pemisahan sampah ya. Oh iya. Mungkin kita dari rumah itu udah biasakan juga seperti itu. Sampah organik, Ya, anorganik gitu dan ya. anorganik. Ya mungkin jadi masalah itu kenapa sampai ada lalat, mungkin karena sampah dari organik itu ya, dari misalnya kulit ayam atau apa gitu lah. Dari awal itu kita harus memisahkan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian seperti itu lagi ya kan, ini kan terjadinya karena itu ya, tidak bisa untuk buang sampah. Jadi dari awal kita udah pisahkan. Mungkin kalau yang kertas-kertas bisa kita langsung bakar sendiri atau kalau memang rumahnya luas ya. Tapi kalau misalnya yang itu mungkin kalau ada halaman atau mungkin yang ikan-ikan, kalau kita ada dari sisa-sisa ikan itu kan kita bisa gunakan untuk yang lain-lain. Jadi kita udah mulai membiasakan memilah-milah dari rumah supaya tidak akan terjadi seperti itu. Atau mendaur ulang secara mandiri yang memungkinkan bisa kita lakukan ya Dok? Iya, seperti itu. Jadi kayak mungkin kayak botol aqua dan lain-lain kan kita bisa pisahkan. Mungkin kan ada yang memang mencari itu ya, pemulung yang biasa ngambil di tempat sampah kita. Jadi kita enakan tinggal ngasih. Jadi mengurangi volume sampah kita. Ya. Oke, kemudian tadi tentang suami dan ini sama-sama kerja dan anak masih kecil-kecil. Bagaimana tips menjaga kesehatan lingkungan untuk yang sibuk dan tidak ada waktu untuk setiap harinya? Iya. Orang-orang sibuk ini. Yang pasti kan yang namanya lingkungan, kita mulai dari lingkungan fisik ya, dari rumah itu sendiri. Jadi memang untuk kebersihan ini sama-sama kerja ya, jadi ada anak kecil ya. Jadi mungkin tadi yang saya bilang dari awal anak itu udah diajarkan bagaimana untuk cara buang sampah, kemudian cuci tangan. Jadi walaupun orang tuanya di luar, tapi misalnya waktunya dia makan, dia nggak perlu orang tuanya lihat cuci tangan dulu, karena dia udah kebiasaan kalau mau makan cuci tangan. Kemudian kalau misalnya lingkungan rumahnya misalnya ada AC atau kipas angin, itu kan ada bukan tiap hari harus kita bersihkan kan. Jadi itu kan ada waktu-waktunya. Jadi maksudnya kalau pas libur atau misalnya itu kan berkala kita bersihkan. Atau kita kan nggak usah susah-susah ya. Kalau misalnya udah capek hari Sabtu Minggu, karena kita kan bisa ada jasa. Telepon aja jasa, udah waktunya membersihkan pas kita di rumah kan. Jadi bisa kita turun. Maksudnya kita udah ada istilahnya fasilitas ya untuk orang tua yang sibuk, jadi ada yang bisa membersihkan di hari-hari waktu kita istirahat, misalnya hari Sabtu dan Minggu, mungkin itu. Jadi yang penting didikan dulu. Jadi walaupun tidak ada orang tua, mereka udah istilahnya menjaga lingkungan itu sendiri. Menanamkan nilai-nilai kebaikan atau kesadaran tentang kebersihan sejak dini itu penting ya. Iya, penting sekali. Karena lama-lama jadi karena kebiasaan, jadinya habit. Dia berasa kalau makan itu kalau nggak cuci tangan kok kayaknya gimana. Jadi dia berupaya mencari seperti Dan itu harus dimulai dari orang tuanya dulu, kasih teladan. Modelnya kan orang tuanya. Seperti itu. Iya. Nggak nyuruh-nyuruh tapi orang tuanya nggak melakukan itu ya. Repot ini. Karena orang tua role model buat anak-anak. Betul. Iya. Kemudian untuk pendaftaran di IIK Bakta Fakultas Kedokteran tadi IIK Bakta bagaimana? Apa beberapa jalur, ada berapa banyak ini yang bisa ditempuh? Tadi pertanyaannya sepertinya jalur kalau masuk, dari IPS bisa enggak gitu. Mohon maaf saat ini belum bisa. Belum bisa. Iya, saat ini kalau dari IPS belum bisa. Ya, tapi kalau non IPS ya? IPA bisa.
Iya. Ya, Kalau IPA. SMK kesehatan. Oh, Jadi oke. yang memang itu. Kalau IPS belum bisa saat ini. Nggak tahu nanti kalau peraturannya ke depan berubah lagi. Iya. Tapi untuk saat ini belum bisa. Oke. Ada berapa jalur masuk sebenarnya? Mungkin apa jalur mandiri, jalur apa begitu yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa? Saat ini kalau fakultas kedokteran semua jalur mandiri. Ya, jadi ya memang tes. Nah, ada tes tulis sama tes kesehatan. Juga sama tes psikologisnya MMPI aja. Itu aja. Jadi dan kalau tes kesehatan yang utama tidak buta warna. Kalau yang lain-lain penyakit lain kan menyesuaikan kita pasti asal tidak mengganggu perkuliahan dan nantinya kalau jadi dokter itu pasti kita terima. Ya. Kalau untuk ini ya, untuk teman-teman yang tertarik sebenarnya tesnya meliputi apa saja? Tes tulisnya itu mestinya ya umum lah, seperti apa ya pelajaran Sejarah sekarang kita. itu fisika, kimia, biologi itu Iya. aja. Fisika, Itu aja. kimia, biologi, iya. Dan, Cuman itu aja. Matematika sedikit sekali. adakah utama. beasiswa di IKA Bakta, Dok? Untuk kedokteran saat ini tidak ada beasiswa, tapi kita ada program program bakti negeri dari IIK Bakti Wiyata itu ada subsidi untuk Oke. untuk pembayaran ini istilahnya UKT-nya? iuran pembangunan. Pembangunannya. Institut IP. Ini istilah baru masalahnya jadi saya agak IP. Iya, IP, iuran pembangunan institusi. Jadi ini ada subsidi dari yayasan. Jadi karena memang Fakultas Kedokteran kan kita baru tahun ini gitu. Ya. Jadi bisa dimanfaatkan Ada bantuan atau kesempatan semacam ini. diskon begitu ya? Iya, Ya, iya. istilah gampangnya ada potongan atau diskon gitu. Iya. Khusus ya. Kerennya subsidi. Gitu. Subsidi betul. Iya. Iya, ini ada. Harganya sudah paling murah gitu. Iya. Ternyata ada subsidi juga gitu. Iya, dan kita yang sebagai dosen di sini kita pasti akan membantu para mahasiswa untuk mencapai cita-citanya. Jadi kita pasti memfasilitasi semua supaya bisa lulus tepat waktu. Betul. Pendaftarannya sampai kapan, Dok? Saat ini sampai 17 April. Saat ini sampai 17 April. Nanti kemudian ada tes kesehatan tanggal 20 kan nggak salah. 17 ini April. terakhir yang Iya, gelombang ini yang ya. gelombang reguler. Reguler 2. Iya. Oke. yang reguler 2. Tanggal 17, kemudian 17 April. 20-nya ada tes ya. Nanti kan langsung pengumuman tes kesehatan gitu diterima. Terus kemudian nanti masih ada lagi reguler yang kedua. Oke. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya karena kotanya juga terbatas ya. Untuk tahap pertama kan ada pembatasan kota juga ya. Iya, ada Jadi, pembatasan. 50. 50. Jadi teman-teman bisa manfaatkan sekarang juga untuk mendaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran dari IKA Bakta. Iya. Fasilitasnya keren. Kalau kemarin saya sempat lewat, kemudian pernah beberapa kali ke sana. Wah, saya kaget juga ini. Iya. Progresnya luar biasa ya. Gedungnya Iya, kita makin ada gedung megah. baru. Apa Jadi itu, Dok? namanya Gedung Cipto Utomo. Heeh. Gedung Cipto Utomo, di situ nanti ada sementara kan dulu kantor pendaftaran di depan di pinggir jalan Wahid Hasim itu Iya. depannya rumah sakit Gili Suci. Nah, saat ini kan sedang ditutup seng gitu karena kantor pendaftaran yang dulu itu kita bongkar. Sekarang kalau daftar kita sudah ada di Gedung Cipto Utomo lantai 2. Jadi gitu. iya, nanti akan diarahkan oleh security. Jadi tampak depan mungkin masih seng-seng, tapi kalau kita ngelihat ke atas gini sudah kelihatan gedungnya yang cantik. Betul. Iya, itu gedung tercantik lah di Kediri kayaknya. Betul. 7 lantai. Iya. Paling megah itu. Serius ini, betul. Iya. Iya, Terus iya. di sebelahnya kita ada bangun juga untuk RSGM 4 Nah, lantai juga. kabarnya bangun Jadi- rumah sakit yang nanti juga rumah sakit pendidikan ke depannya juga Iya, akan dibangun iya ya. rumah sakit pendidikan. Itu sekarang kalau kita lewat sudah ada 2 gedung yang baru. Jadi sudah kelihatan. Nah, nanti
Fakultas Kedokteran ya di situ ada ruang kelas juga di situ. Wah. Ya semakin kalau keren pendaftaran ya. di lantai 2. Ya. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa 17 April 2026 ini teman-teman, pendaftaran terakhir untuk gelombang reguler 2. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendaftar ke Fakultas Kedokteran IIK Baktiwiata. Langsung ke kampus Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri, atau bisa melalui online seperti yang saya sebutkan tadi, pmb.iik.ac.id, pmb.iik.ac.id, atau kontak person informasi lebih lengkapnya di call center 0857 17 17 17 35, 0857 17 17 17 35. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama IIK Bakta Kediri bersama narasumber Dr. Ekawati Sutikno MM, MKes, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Dr. Hartati Tuna MKes, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran. Membahas tentang jaga lingkungan, jaga kesehatan di mana saja. Lingkungan kesehatan ini penting ya, apalagi kalau sekarang ini kan banyak partikel-partikel yang di udara yang kita hirup, yang di sekitar kita itu juga kita nggak tahu. Kualitas udara yang semakin hari juga semakin berkurang mungkin secara kualitasnya ya dok ya, apalagi di kota-kota besar ya. Iya. Kalau Kediri alhamdulillah masih cukup sehat Cukup lah. sehat. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti 5, 10, 20 tahun lagi akan semakin berkurang ya kualitasnya. Nah, sebenarnya apa yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak gampang terkena sakit, kemudian juga lingkungan kita tetap terjaga dengan baik, dok? Yang pertama kan gaya hidup kita yang harus diperhatikan, lifestyle kita. Lifestyle. Jadi bagaimana apa yang kita makan, gizinya harus seimbang, nggak kita pilih-pilih lah makanan, harus kita pilih makanan yang sehat, karena sekarang kan kayaknya makanan kekinian itu enak, tapi mungkin kurang sehat. Tapi kan ada makanan kekinian yang sehat. Kemudian olahraga, aktivitas fisik ini juga harus kita pertimbangkan, karena apalagi anak-anak muda sekarang kan katanya senangnya rebahan gini-gini gitu. Kayaknya itu nggak boleh lah. Kita harus mulai merubah gaya hidup kita. Nggak boleh mager ya. Nggak boleh mager, harus banyak bergerak, harus olahraga. Apapun itu. Jadi kalau misal terpaksa nggak bisa pagi karena harus kerja pagi, ini ya usahakan sore atau malam. Pokoknya kita harus usahakan lah untuk bergerak. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian lingkungan ini penting sekali. Karena mau nggak mau kan kita hidup di lingkungan. Kalau lingkungan kita nggak sehat, seperti tadi udaranya nggak bersih gitu, ini jadi masalah. Makanya kalau misal kita di rumah ber-AC, ya AC-nya harus rutin dibersihkan, lantai dan sebagainya harus dibersihkan. Kalau misal pada saat nyapu ya dibersihkan semua. Mungkin setiap pagi pintu-pintu jendela dibuka supaya ventilasinya baik gitu. Nah, itu semua memang harus dibiasakan gitu. Jadi itu kayaknya penting sekali. Dan di IIK Baktiwiata ini kita membuat lingkungan di kampus itu benar-benar go green gitu. Oh, seperti apa itu? Iya, jadi misal kita usahakan ada tamannya kita buat cantik. Anak muda sekarang kan senang foto-foto gitu. Oh iya, jadi pojok-pojok kampus itu spot-spot foto instagramable gitu istilahnya. Itu kita ada gitu. Jadi kita buat supaya kampus itu cantik, menarik tapi sehat gitu. Dan kita memang membuat gedung kampus itu sayang lingkungan gitu. Jadi mungkin pada daerah tertentu memang harus ada AC, tapi kita membuat ventilasi itu bagus, angin bisa masuk. Jadi ada daerah yang nggak ada AC itu banyak sekali. Kemudian pencahayaan supaya kita tidak perlu menggunakan listrik gitu. Nah, itu sudah kita pikirkan seperti itu. Untuk toilet untuk disabilitas itu sudah kita siapkan. Terus taman-taman, ini malah kita punya health park. Jadi di bantaran sungai itu kita bangun health park, taman kesehatan yang bisa digunakan oleh
umum, masyarakat umum bisa menggunakan itu. Di situ kita bisa menggunakan untuk olahraga, kita kasih alat-alat kayak alat-alat fitness outdoor gitu. Bisa digunakan Ada oleh playground juga lansia, kalau nggak salah ada ya? playground juga. Iya. Jadi lansia, anak-anak, dewasa itu bisa menggunakan, silahkan kalau itu mau untuk umum menggunakan ya, Dok, ya? untuk umum, tapi memang saat ini kita membatasi waktunya sampai mulai jam 6 pagi sampai jam 5 sore aja. Tapi Iya, bisa iya. digunakan. Iya. Kadang-kadang Saya lewat kesana memang bagus sekali. bagus. Ya. Nah, tanaman-tanaman yang di sana itu kita sudah sisi sini itu tanaman toga, sisi sini tanaman apa, dan semua kita buat barcode supaya adik-adik atau siapapun yang ingin mempelajari tentang tanaman tersebut bisa. Jadi misal ini jahe, gunanya untuk apa sih? Jahe termasuk golongan apa sih? Itu Ada semua keterangannya ya? ada keterangan. Alat-alatnya juga gitu. Wah, Jadi keren nih. bisa digunakan untuk olahraga, maka namanya adalah Bhakta Health Park gitu. Wah, keren. Iya. Kalau Dan dokter, itu kita iya. gunakan juga untuk pengabdian masyarakat, untuk adik-adik mahasiswa kalau mau promosi kesehatan. Jadi penyuluhan kepada siapa mau Iya. menggunakan itu kita gunakan untuk mahasiswa bagian dari dan CSR dosen. juga ya. Iya. Ya, buat masyarakat lingkungan sekitarnya. Dokter Tati, kalau ini kan bagian dari menanamkan kesadaran itu dimulai dari kampus ya. Iya. Apa ya yang bisa dibangun dari kampus IKA Bakta sehingga kesadaran sivitas akademikanya, pokoknya mahasiswa di sana sudah punya kesadaran tinggi tentang kesehatan, termasuk juga yang tadi kampus yang spot-spot yang bagus-bagus, cantik-cantik tadi terawat dengan baik, itu gimana? Mungkin menambahkan yang tadi ya. Untuk kayak misalnya tempat istirahat ya, jadi kita ada resto ya, maksudnya jadi untuk yang kita menyiapkan orang yang jualan itu yang di bagian kantin itu, iya. itu jadi mereka selain tadi yang makanan ini juga cara penyajian ya, jadi cara penyajian itu juga kan sekarang kan banyak ya dari bahan plastik yang mungkin yang tidak sesuai dengan kesehatan ya. Gitu ya. Jadi proses penyajian aja itu kita ada kita kan punya prodi S1 gizi, jadi mereka istilahnya memantau terus. Kemudian untuk pembuangan sampahnya ya, jadi kita juga untuk yang di bagian untuk resto ini ada yang dari teman-teman S1 Kesmas kalau nggak salah itu punya ada kegiatan yang namanya usaha kegiatan mahasiswa. Salah satunya adalah daur ulang sampah. Ya, jadi itu jadi sekaligus untuk mendidik mereka yang saya tadi bilang dipilah-pilah. Terus kalau dipilah-pilah kalau ketemu seperti tadi gimana ya, itu kan udah diajarkan bagaimana untuk daur sampah gitu ya. Kemudian untuk kita dosen itu setiap bulan November ya, jadi kita ada kegiatan. Jadi setiap dosen itu harus membawa satu tanaman. Dihimbau. Bukan Mas, dihimbau. Jadi ini nanti tanaman itu kita kumpulkan, kemudian kita kasihkan ke daerah-daerah yang kira-kira masih butuh untuk penanaman. Menarik gitu itu. Ya. Kayaknya jarang ya ada program semacam itu, malah mungkin bisa jadi tidak ada ya. Pada itu bertepatan dengan Hari Menanam Pohon sedunia. Jadi kita memang menghimbau siapapun juga, dosen atau mahasiswa gitu, menyumbangkan pohon. Jadi di rumah ada lebihan pohon gitu, pohon apa aja gitu. Itu nanti kita kumpulkan, terus biasanya kita bagi ke daerah tertentu atau di pinggir orang lewat itu, siapa mau pohon, tapi tolong dirawat dengan baik ya pohon ini. Gitu. Nggak pernah ketemu kan bagi tanaman. Kalau biasanya bagi sembako ya. Ini kita bagi tanaman. Tapi ya kita dengan pesan-pesan dirawat dengan baik ya gitu. Kita kasih gratis, tapi tolong dirawat dengan baik. Dan kita kerjasama juga dengan DKLH itu ya. Untuk kadang-kadang kita minta punya pohon nggak Pak, gitu. Kadang-kadang kita memang dapat pohon buah, pohon apa atau sumbangan dari siapapun juga itu kita bagi-bagi ke masyarakat. Iya, menanam satu pohon hari ini bisa jadi manfaatnya ada beberapa generasi ke depan ya. Iya. Luar biasa. Teman-teman silakan kalau ingin interaksi 081134544000, 081134544000, tanya-tanya tentang tema kita untuk kesehatan lingkungan maupun untuk dari kampus IKA Bakta sendiri. Jadi Fakultas Kedokteran dari IKA Bakta seperti apa, teman-teman bisa sampaikan
Pertanyaannya ke 0811 345 4000. 0811 345 4000. Trias? Mbak Ozita di Burungan Kediri bertanya, apakah selama ini ada kerjasama dari FK-IIK Bakta dengan rumah sakit atau institusi kesehatan yang lain? Kemudian Mas Fahmi di Kauman Tulungagung, adakah tips untuk menjaga kesehatan karena selama ini Mas Fahmi dan keluarga mengkonsumsi sumber air dari sanyo atau sumur, namun terkadang terlihat keruh? Oke. Kita akan bahas sesaat lagi teman-teman, masih di Public Interaktif bersama IIK Bakti Wiyata Kediri. Dokter Tati mungkin bisa langsung menanggapi dari pertanyaan yang sudah masuk. Ya, baik, untuk kerjasama dengan rumah sakit, kami bekerja sama dengan rumah sakit Baptis yang bukan pendidikan utama kami. Kemudian ada rumah sakit Aura Siva, kemudian rumah sakit Daha Husada dan rumah sakit Lirboyo. Untuk yang kerjasama dengan FK kita. Kemudian untuk universitas kami kerjasama dengan Universitas Mataram, kemudian Universitas Airlangga. Oh iya, jadi sudah banyak support system juga ya terkait dengan fakultas kedokteran ini ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kerjasama ini kan semakin berkembang. Betul. Ini kan masih untuk saat ini dan kita masih ini akan terus kerjasama dengan mitra-mitra yang lain. Iya. Entah itu rumah sakit, mungkin dari institusi pendidikan dan ya semuanya lah yang harus kita banyak kerjasama. Enggak dalam negeri juga. Termasuk luar negeri nanti akan sangat mungkin. Iya. Iya. Untuk fakultas kedokteran apalagi kan pengennya memang langsung unggul ya nanti ya. Iya. Targetnya begitu targetnya ya. untuk itu dan di IIK Bakti Wiyata sendiri kan sekarang kita bakti untuk negeri, bakta mendunia. Gitu. Ya, keren sekarang ini, tagline-nya seperti itu. Iya. Jadi yang kita pakai sekarang bakti untuk negeri, bakta mendunia. Saat ini kita seperti itu. Jadi kita harus bisa mendunia termasuk fakultas kedokterannya. Meskipun baru tapi larinya cepat. Berpikirnya go global begitu ya. Oh iya, harus. Think global ya. Iya. Karena tantangan ke depan semakin berat pasti ya. Dan itu menjadi pembekalan yang diberikan pada para mahasiswa kedokteran IIK Bakta ya. Iya. Jadi kita sebagai Sivitas Akademika IIK Bakta itu punya budaya plus gitu. Apa itu, Dok? Plus itu prima dalam layanan, luhur dalam berbudi pekerti, unggul dalam berkarya, sejahtera dalam kebersamaan. Oh, akronim ya ternyata ya. Iya, jadi itu yang kita tanamkan kepada semua Sivitas Akademika di IIK Bakti Wiyata harus berbudaya plus gitu. Artinya nanti menjadi profesi dokter pun dengan hati juga ya? Iya. Harus terhadap pasien harus dengan hati nurani. Nggak boleh itu karena makanya kita punya luhur dalam berbudi pekerti. Tetap harus luhur tapi tidak melupakan primanya dalam layanan, unggul dalam berkarya itu. Tapi tetap harus luhur. Iya. Kemudian tadi pertanyaan Mas Fahmi di Kauman Tulungagung, Dok. Menjaga kesehatan, ini keluarganya kan suka konsumsi sumber air dari sumur ya. Terkadang kadang-kadang keruh ya. Ini bagaimana solusinya? Apakah harus dimasak berkali-kali atau gimana nih? Solusinya gimana kira-kira? Kalau menurut saya sebaiknya airnya itu kan harus diperiksa dulu ya, di lab gitu, diperiksa dulu. Apakah memang air itu layak untuk dikonsumsi atau tidak? Kalau memang tidak layak kan harus mencari alternatif lain. Jadi air kan penting ya. Jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan. Jadi lebih baik diperiksakan dulu di lab kesda gitu. Di pemerintah kan dinas kesehatan kan ada lab kesda itu. Jadi diperiksakan dulu apakah air itu layak minum atau tidak. Kalau memang tidak layak minum ya jangan dipaksakan untuk minum. Kita mencari sumber air yang lain. Baik. Iya. Dok, ini ada tambahan pertanyaan dari WA. Bu Tari Kesamben Blitar menanyakan apakah disediakan asrama untuk mahasiswa dari luar kota. Ya, kita memang menyediakan asrama mahasiswa di daerah Penanggungan. Penanggungan nanti belok dekat kiri. Ya berarti dari kampus ya? Dekat dari kampus. Di situ ada 4
building gitu 4. Jadi cukup banyak itu, jadi bisa digunakan untuk mahasiswa yang dari luar kota. Dari luar kota, dan kita ada, itu kita kelola dengan baik. Jadi maksudnya ada ibu asrama, fasilitasnya sudah kita penuhi untuk layak untuk mahasiswa bisa belajar dengan baik, dan ada pengawasan dari kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan khawatir kalau anaknya memang tinggal di asramanya IIK Bhaktiwiyata, namanya KOSI asramanya itu. Jadi di situ fasilitasnya sudah modern, kemudian aman. Pasti. Kita ada security yang menjaga keamanannya. Kemudian ada ibu asrama yang dia siap kalau memang perlu bantuan apa-apa untuk pengawasan. Jadi sudah kita siapkan lah itu di kos-kosan itu. Bukan kos-kosan ya, asrama mahasiswa. Ya, asrama mahasiswa. Terus namanya KOSI gitu. KOSI. KOSI, jadi kan biar kesannya modern gitu. Kalau asrama mahasiswa gitu gimana gitu. KOSI. Jadi gedungnya bagus juga. Seperti ini Pak Adnan. Nah, wow, ini sih nggak main-main. Ditunjukkan di kamera ini. Nah, itu kelihatan ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Anika TV kelihatan nih. Ya, ini asrama mahasiswa kita. Dekat dengan kampus. Iya. Jadi semuanya terfasilitasi dengan baik. Jadi nggak usah ragu. Iya, keamanannya 24 jam. Ada CCTV di semua area. Ya, dekat sekali dengan kampus ya. Dekat dengan kampus. Alah cuman paling 2 menit ya. Sampai dari kampus ke asrama tadi atau sebaliknya paling penanggungan ke situ kan paling 2 menitan ya. Iya, itu kan ada 4 gedung gitu. Nah, tiap gedung kita siapkan dapur gitu. Mungkin kalau pengen masak-masak yang sederhana, masak apalah gitu bisa. Jadi tempat belajarnya juga oke. Ada tempat untuk kita diskusi gitu. Taman gitu juga kita. Berasa at home ya, merasa nyaman seperti keluarga sendiri juga ya. Iya, jadi memang kita ada ibu asrama itu kita pilih yang memang bisa kita anggap sebagai ibu gitu. Kemudian kalau teman-teman ingin tertarik ke sana, apa syarat-syaratnya mendaftar di Fakultas Kedokteran? Bu Tati, bisa melengkapi? Kalau memang belum ada, kemarin kita udah menerima kan belum ada lulusan ya, jadi cukup ada surat keterangan dari sekolah. Kemudian kalau yang ini, kalau memang udah ada surat kelulusannya ya surat keterangan lulus, kemudian mungkin itu ya yang untuk pendaftarannya. Kemudian nanti setelah pendaftaran ya kayak tadi terakhir kan tanggal 17 April. Kemudian itu sebelumnya kita ada namanya tes tulis. Setelah tes tulis kemudian ada tes wawancara. Itu harus datang ya, meskipun misalnya luar kota, untuk tes tulisnya online atau harus datang? Tes tulisnya online, wawancara juga online, kemudian ada satu lagi yang untuk tes psikologinya MMPA itu juga online. Online. Ya. Jadi yang dari luar kota atau luar daerah, bahkan luar provinsi mau daftar, silakan ya. Siap. Bisa dilaksanakan pendaftarannya atau prosesnya nanti secara online ya. Iya, bisa daftar online. pmb.iik.ac.id. Pokoknya dia langsung dikunjungi dan websitenya langsung nanti ketik aja, cari sesuai dengan fakultas yang diinginkan. Kalau fakultas kedokteran langsung ya nanti di situ ada keterangan. Ada. Baik. Pesan untuk teman-teman Dokter Tati dan juga Dokter Eka kaitan dengan kesehatan lingkungan kita supaya memang kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang concern terhadap kesehatan ini dan ikut andil untuk berkontribusi terhadap kesehatan lingkungan, apa yang harus kita perhatikan? Ya. Dokter tadi dulu. Mungkin kalau kita dari rumah ya, jadi kita biasakan dari awal untuk anak-anak kita didik dari awal, semoga menjadi habit. Nah, yang orang tuanya harusnya menjadi role model juga. Jadi biasanya anak itu kan niru dari orang tuanya. Nah, ini akan terbawa. Carilah mungkin juga tempat-tempat atau untuk lanjutan pendidikannya, carilah yang benar-benar ramah lingkungan, artinya ramah lingkungan. Kayak tadi IKA kan kita udah ada helpatnya, ada greennya, dan udah di situ kita juga membiasakan ya. Jadi mesti terbawa mungkin di lingkungan kerja mereka akan seperti itu. Kemudian di mana
Ya itu tadi ya, jadi dari kebiasaan menjadi suatu habit. Gitu. Itu Ya. kebiasaan menjadi habit, itu penting. Dokter Iya. Eka? Kalau dari saya perbaiki lifestyle-nya. Jadi bagaimana makanan yang sehat untuk kita, jangan hanya sekedar enak tapi itu nggak sehat. Itu mulai dari awal, mulai dari kecil harus Iya. sudah dikenalkan. Kemudian aktivitas fisik. Nah, ini harus beraktivitas fisik, olahraga paling enggak 30 menit tiap hari lah gitu. Iya. Atau 150 menit dalam 1 minggu. Itu minimal. Ya. Kemudian jaga kesehatan mental. Ini penting banget juga gitu. Jadi mungkin kita harus bisa, oh hobinya apa ya? Ayo kita apa ya? Perhatikan kesehatan jiwa kita dengan kita menyalurkan hobi-hobi kita itu. Jadi ini harus seimbang antara fisik dan psikisnya. Itu. Kemudian yang perlu saya informasikan juga nih. Ya. Ini kembali ke IIK Bakta nih jadinya. Nggak apa-apa ya? Oh, sangat boleh, sangat boleh. Kami di IIK Bakta ini saat ini kan sudah beberapa tahun itu kita mengikuti UI Green Metric gitu. Ini adalah penilaian tentang lingkungan. Jadi lingkungan yang berkelanjutan dari pesertanya kampus-kampus di seluruh Indonesia. Nah, saat ini yang tahun 2025 kemarin, peringkat kita di UI Green Metric ini ada di peringkat ke-72. Ya. Kemudian kalau sedunia kita itu ada di peringkat 717. Jadi yang dinilai ini banyak banget gitu. Tidak hanya tentang air gitu. Bagaimana sih kita mengelola air, juga sampah, juga gedung, bagaimana kita hemat energi dan sebagainya. Yeah. Jadi IIK Baktiwiyata ini kampus yang benar-benar cinta lingkungan. Kita benar-benar memperhatikan lingkungan. Makanya tadi bagaimana kita bisa hidup sehat, yaitu makanannya dijaga, aktivitas fisik, kita perhatian pada lingkungan. Kita harus cinta lingkungan. Tidak bisa dengan kita aktivitas fisik tapi kita tidak cinta lingkungan, itu kan juga nggak bisa. Setuju. Jadi cinta lingkungan kan macamnya banyak gitu. Ya. Nah itu harus kita perhatikan semua. Luar biasa. Dan itu akan bisa semakin kuat kalau ekosistemnya tentang kesehatan juga akan mendukung ya, Dok ya. Iya, Seperti tadi iya. pendidikan kesehatan di IIK Bakta yang sudah puluhan tahun bahkan 40 tahun tadi. Iya, iya, Oke. betul. Ya, teman-teman. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, langsung bisa ke kampus IIK Bakta di Jalan Wakil Hasyim nomor 65 Kediri, atau bisa mendaftar secara online di pmb.iik.ac.id, pmb.iik.ac.id, atau bisa melalui kontak ke call centernya di 0857 17 17 1735, 0857 17 17 1735. Masih banyak informasi penting dan berbagai fasilitas menarik di IIK Bakta. Kita nantikan pada talk show atau perbincangan kita selanjutnya di Radio Andika tentunya. Dr. Eka, terima kasih. Ya, Rawuhnya terima juga kasih. Dr. Tati, terima kasih. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Tetap Ya, sukses terima kasih. untuk teman-teman Salam IIK Bakta. sehat. Ya. Dan bahagia. Amin. Itu pasti, Dok. Itu pasti kuncinya itu ya. Betul. Ya, teman-teman, ini tadi perbincangan saya Adnan Raharja bersama dengan tim dari IIK Bakta Kediri. Ada Dr. Ekawati Sutikno MM MKes, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Dr. Hartati Tuna MKes, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran IIK Baktiwiyata Kediri.